Untung gak sih berbagi? Semua orang ngajakin berbagi. Semua ngajakin mikirin kepentingan orang lain. Tapi gimana bisa berbagi sih kalau kita aja pas-pasan dan gak tahu harus begini sampai kapan? Gak apa-apa kok punya pikiran gini, gak salah juga. No judgment. Kita lihat aja yuk hitung-hitungannya. Coba ya, misalnya A punya 6 pisang. Dengan 6 pisang ini, A dapat bertahan hidup selama 6 hari. Atau A punya 6 pisang, A makan 1 untuk hari ini, kemudian 5 pisang lainnya ia bagikan kepada B, C, D, E, F yang tidak punya apa-apa hari itu. A habis dong. Iya habis. Terus gimana? Besok mati semua dong A sampai F. Coba kita lihat lagi ya. Dengan pisang yang diberikan A, B bikin kolak yang lalu dijual di depan rumahnya. Uang yang didapat B digunakannya untuk makan dan memperbaiki ban sepedanya yang rusak. Yap, ke C. Dengan B sebagai klien, C yang mendadak sibuk tapi jadi punya uang, membeli makanan yang dijual A. A kembali punya uang untuk dapat hidup besoknya dan juga sedikit sisa yang ia pakai untuk membeli kangkung dari D untuk masak besok. Catch the drift? Dalam kehidupan nyata, tentunya garis-garis penghubungnya nggak akan sesederhana ini dan lebih kompleks. Tapi intinya adalah ketika kita berbagi, ketika kita memilih untuk saling mendukung, kita sebenarnya lagi bekerja sama menjaga roda perekonomian kita untuk tetap berputar. Ini penting untuk mengurangi jumlah puing-puing yang menunggu kita di akhir masa pandemi ini. Tunggu, jadi untung gak nih? Emangnya kalau gak mau berbagi, pilihan lainnya apa? Mau egois aja mikirin diri sendiri? Kalaupun dana darurat kamu cukup sampai akhir tahun depan, kepikiran gak gimana selanjutnya? Ketika kamu mau memulai lagi bisnis kamu, tapi gak punya karyawan, tapi gak punya lagi sisa dana darurat. Dan seperti apa landscape bisnis dan ekonomi sesudah pandemi ini? Punya bisnis kalau gak ada yang sanggup beli gimana? Punya keahlian tapi gak ada perusahaan yang sanggup bayar gaji kamu gimana? Stronger together. Ini sih kunci jawabannya. Coba untuk melihat di luar diri kita sendiri dan mikir ke depan. Kita semua punya tanggung jawab yang sama untuk meminimalisir dampak pandemik ini pada perekonomian kita. It's all a choosing game really, more than ever. Pilihan kita bisa menjadi alasan seseorang atau sebuah bisnis kecil tetap bisa bertahan atau tidak, tetap bisa mempekerjakan karyawannya atau enggak. Contoh ya, tukang buah di pasar dan di supermarket sama-sama lagi susah. Tapi mungkin tukang buah di pasar lebih rentan ketahanannya daripada yang punya supermarket. Dengan kita membeli buah dari tukang di pasar, walaupun dengan diskusi WhatsApp yang suka agak kusut dan minta diantar ojol, kita udah bantu pre-orderan ke ojol, dan hari itu kita telah menjadi alasan tukang sayur tersebut masih bisa jualan lagi besoknya dan menafkahi keluarganya. Satu contoh lagi ya, coba bandingkan efeknya ketika kita memutuskan untuk membeli kopi saset Korea atau dari manapun itu dengan ketika kita order delivery kopi dari coffee shop dekat rumah. Dengan order dari coffee shop dekat rumah kita bantu memastikan bahwa setidaknya untuk hari ini coffee shop tersebut masih ada pemasukan. Masih ada kemungkinan untuk barista gemasnya untuk punya pekerjaan, untuk dapat THR. Ingat gak waktu krisis 2008 kemarin? Yang membuat kita relatif baik-baik aja itu bukan menengah ke atas atau perusahaan-perusahaan raksasa loh, tapi justru kaum middle class dan aspiring middle class dengan UMKM dan konsumsi domestiknya. Besok-besok emang gak akan mudah, tapi kalau kita semua sama-sama, mungkin lebih banyak yang bisa bertahan sampai ujung pandemi. Ingat ya, stronger together.